Hari ini akan saya prediksi tentang berita yang sedang viral, yaitu tentang Kalina Oktarani. Di mana Kalina Oktarani ini sudah menayangkan di sebuah, maksudnya bukan menayangkan, sudah memberi atau mengeluarkan unek-uneknya di sebuah tayangan di YouTube. Dia mengeluarkan apa saja, unek-uneknya apa saja yang menyebabkan dia keluar dari rumah Vicky Prasetyo. Ternyata dia mengetahui kalau Vicky Prasetyo ini akan menceraikannya dari sebuah WA yang ditunjukkan padanya. Dan yang menunjukkan ini bisa dikatakan orang yang terpercaya untuknya. Ditunjukkan langsung ini loh WA-nya. Dan bagaimanapun itu membuat Kalina syok ya. Syok sekali. Siapapun seperti itu, karena saya lihat Kalina ini sudah dengan tulus mencintai Vicky. Dia mengorbankan seluruh jiwa raganya untuk Vicky, sudah menyerahkan seluruh jiwa raganya untuk Vicky. Tapi kenyataannya ya seperti itu. Maksud Kalina ingin memberi kesempatan Vicky untuk berubah menjadi lebih baik lagi, dikarenakan track recordnya Vicky yang seperti itu di dulu-dulunya. Kalina percaya dengan omongnya Vicky, dengan janji-janjinya dan lain sebagainya. Akhirnya Kalina masuk di dalam jebakan Vicky. Kenapa saya bilang jebakan Vicky? Karena dari jauh-jauh hari Kalina ini sudah diingatkan, baik diingatkan oleh keluarga, oleh orang-orang sekitar maupun netizen. Apa nggak ada laki-laki lain selain Vicky, sampai bilang seperti itu. Karena mengingatkan ini sebenarnya bentuk rasa sayang kepada Kalina, karena kita maupun kalian ataupun orang-orang yang sudah mengingatkan tidak menginginkan kalau Kalina sampai menjadi korban berikutnya oleh Vicky. Namun yang namanya orang cinta, cinta itu buta. Sampai ada pepatah, beginilah cinta, deritanya tiada habis. Nah, kenapa ada pepatah seperti itu? Dikarenakan seorang perempuan itu kalau sedang jatuh cinta, yang berpikir lebih dominan perasaannya daripada akal sehatnya. Sehingga mudah untuk dibohongi, mudah larut dalam rayuan dan lain sebagainya. Dari pembelajaran ini kita bisa mengambil hikmahnya ya. Kalau seseorang mendekati wanita sudah menjual ayat-ayat cinta, ayat-ayat manis dan lain sebagainya, lebih baik kita waspada. Karena seseorang yang mencintai dengan tulus itu lebih menunjukkan rasa kasih sayangnya dengan perbuatan, dengan perjuangan, bukan menggampangkan ya guys. Baiklah, ini saya kocok dulu. Apa yang harus dilakukan Kalina dalam menghadapi hal ini? Kalina sudah berusaha gigih untuk mempertahankan rumah tangganya, namun usaha itu tidak bertepuk dengan usaha yang Vicky lakukan. Jadi Kalina ini ibaratnya berusaha sendiri untuk saat ini. Apakah usaha sendiri ini lebih baik diteruskan atau tidak? Mari kita mencari tahu pesan-pesan dari semesta. Apa saja yang harus dilakukan Kalina dalam hal ini? Mempertahankan rumah tangganya atau meninggalkan rumah tangganya ya guys. Guys, saya waktu mojok ini tadi terkoneksi dengan Kalina. Kalina sekarang ini bisa dikatakan psikisnya drop ya. Dia saat ini memang mencintai Vicky dengan tulus. Rasa cintanya itu membuat dia sampai seperti itu saat ini. Dia berkorban jiwa raga untuk Vicky, namun dia merasa tidak dihargai keberadaannya. Dan dia merasa saat ini seperti bisa dikatakan, apalah saya ini, apalah saya ini. Jadi dia drop kejiwaannya, dia merasa nggak dihargai, dan dia merasa saat ini orang yang sudah terbuang seperti itu, orang yang sudah nggak ada apa-apanya, nggak ada kekuatannya, nggak ada yang bisa dikatakan, nggak ada yang bisa dibanggakan. Jadi ada rasa malu juga kepada publik, juga ada rasa sedih yang berlebihan. Jadi kita sebagai netizen dalam hal ini kita harus sudah menutup masa lalu.
Jadi apa yang diputuskan Kalina di masa lalu dengan menjalin hubungan dengan Vicky, sekalipun mungkin kalian atau dari keluarga dan lain sebagainya sudah menasehati, semuanya ini sudah terjadi. Jadi kita harus close, kita nggak harus mencaci maki Kalina karena dulu nggak mengingatkan nasihat, dulu nggak gini. Kenyataannya hal itu sudah terjadi. Jadi yang harus kita lihat adalah ke depannya. Bagaimana kita bisa menyarankan Kalina untuk begini, agar tidak larut dalam kesedihan yang seperti ini. Karena yang saya lihat tadi, Kalina begitu drop, begitu sedih. Sebagai wanita saya juga nggak tega. Sekalipun semuanya ini bisa dikatakan sebagai sebab akibat dari apa yang sudah dia putuskan di dalam kehidupannya. Karena kurang kehati-hatian dan terlalu percaya pada seseorang yang padahal track recordnya orang tersebut seperti itu. Jadi kita harus close masa lalu, kita harus memberi support kepada Kalina untuk kedepannya harus bagaimana ya. Baiklah, ini saya ambil 5 kartu. Saran apa dari semesta untuk Kalina agar kehidupannya lebih membaik di kedepannya? 1. Kalina nggak boleh ragu-ragu untuk melangkah. Walaupun permasalahan ini begitu rumit menurut Kalina. Yang satu kakinya diikat, yang satu tangannya diikat. Jadi Kalina ini untuk saat ini masih kebingungan, saya harus melangkah seperti apa dalam hal ini. Ada banyak permasalahan yang seharus saya selesaikan. Kalau saya berpisah dengan Vicky, nanti kehidupan saya seperti ini. Kalau saya bertahan dengan Vicky, kehidupan saya juga seperti ini. Jadi Kalina ini serba bingung untuk saat ini, tidak tahu lagi apa yang harus dilakukannya ya. Makanya dia menangis seperti yang saya lihat tadi. Kartu yang nomor 2 ini. Kemudian di sini ada ini. Cobalah minta pendapat saudara, minta dukungan keluarga. Kita berpikir disederhanakan saja seperti itu. Jadi disarankan untuk Kalina ini lebih jernih, lebih merenung ke dalam, berpikir yang sederhana saja, jangan berpikir yang ribet-ribet. Maksudnya kalau permasalahan hari ini kita belum bisa menyelesaikan, kita nggak boleh memikir ke masa depan. Karena itu akan semakin membingungkan. Dalam arti kata akan semakin membuat jalan di tempat. Karena ada kekhawatiran untuk saat ini dan kekhawatiran hari esok. Lebih baik masalah ini disederhanakan. Nah, kalau sekarang ini tidak bisa menyelesaikan permasalahan hari ini, kenapa kita harus berpikir ke permasalahan ke depannya? Ya, fokus untuk menyelesaikan permasalahan hari ini saja, jangan pikir yang jauh-jauh ya, disarankan seperti itu. Kasihan sekali. Kemudian kartu yang nomor 3 ini, artinya sebenarnya masih ada atau banyak orang yang mengasihi Kalina. Cobalah Kalina jangan menyendiri untuk saat ini, cobalah keluar dari zona nyaman dan arti kata, cobalah untuk keluar bersama teman-teman dan lain sebagainya, sehingga ada rasa penghiburan, ada rasa sukacita yang akan didapat dengan adanya pertemuan dengan teman-temannya. Walaupun mungkin itu hanya penghiburan sebentar, tapi itu lebih baik daripada hanya menyendiri saja di rumah, yang ada malah akan semakin terpuruk ya. Siapa tahu dengan adanya bertemu dengan teman-teman ini ada hal positif yang akan didapat untuk karirnya nanti ya. Kita positif saja pikiran kita. Kartu yang nomor 4 ini. Kemudian bersikaplah dengan dewasa dalam mengambil keputusan. Jangan kekanak-kanakan seperti itu. Kekanak-kanakan mungkin di sini kita tahu kalau Kalina ini sudah mengetahui Vicky sudah melakukan seperti itu, tapi Kalina masih ingin mempertahankan rumah tangganya. Tentunya karena banyak hal yang dipikirkannya. Tapi di sini disarankan Kalina lebih berpikir dewasa. Menurut saya, hubungan mereka, jalinan rumah tangga mereka hanya berjalan dalam hitungan bulan, sudah seperti itu. Kalaupun dipertahankan, yang terjadi Kalina yang akan lebih menderita, yang akan lebih terpuruk. Dia harus menekan keinginannya, menekan rasa cemburunya, menekan untuk tidak menasihati Vicky jangan begitu, apakah bisa? Yang terjadi nanti juga akan timbul pertengkaran lagi. Lebih baik permasalahan ini diselesaikan sampai di sini saja. Selesaikan secara dewasa, secara berpikir nalar dewasa, jangan terlalu menggenggam erat sebuah perkawinan
ketika seseorang pasangannya juga tidak memperjuangkan hal itu. Dalam hitungan bulan guys sudah seperti itu, apalagi dalam hitungan tahun. Sama saja itu akan membuat Kalina memperburuk dirinya jika ingin mempertahankan rumah tangganya. Nggak apa-apa dibilang orang kawin cerai, nggak apa-apa, abaikan hal itu. Karena orang tersebut mungkin belum bisa merasakan apa yang dirasakan Kalina. Jadi abaikan orang yang seperti itu untuk saat ini. Ya, lebih baik fokus ke depannya, selesaikan perkara ini sampai di sini karena untuk kebaikan Kalina juga ke depan. Siapa tahan kalau dalam rumah tangga hanya dijadikan sebagai pelengkap ya. Jadi lebih baik saya sarankan untuk mengambil sebuah keputusan sekarang juga, dalam arti kata dalam waktu ini. Kemudian kartu yang kelima ini. Ada yang menikung dari belakang, karena jika Kalina mempertahankan rumah tangganya yang terjadi juga seperti ini, ada yang menikung dari belakang, dan itu tidak satu orang, nantinya mungkin akan berganti-ganti, karena saya lihat Vicky ini hanya suka untuk memperjuangkan mendapatkan seorang wanita. Ketika dia sudah didapatkan, sudah dia merasakan yang terjadi, dia akan mencari wanita lain untuk ditaklukkan. Jadi yang sekarang ini mungkin ada wanita lain di Vicky atau berteman dan lain sebagainya, itu masih hal sebagian, nantinya juga ada lagi to be continue dalam menaklukkan wanita. Jadi lebih baik berpikir dengan akal sehat. Nggak apa-apa dibilang kawin cerai, nggak apa-apa dibilang seperti itu, toh kita publik, kita netizen juga tahu seberapa besar perjuangan Kalina dalam mempertahankan rumah tangganya ya guys. Jadi seperti ini artinya keseluruhannya ya. Kalina untuk saat ini masih menimbang-nimbang apa yang harus saya lakukan. Karena di sini ada simbol kaki dan tangan yang terikat, di mana dia mau bergerak ke sini nggak bisa, mau bergerak ke sini nggak bisa, semuanya jalan buntu sepertinya. Untuk berpisah dengan Vicky, dia berpikir nanti kelanjutan kehidupan saya seperti apa. Untuk bertahan dengan Vicky, dia juga berpikir nanti kehidupan saya, rumah tangga saya juga seperti apa. Jadinya serba salah. Kemudian di sini disarankan Kalina untuk menyederhanakan permasalahan ini. Jangan berpikir ribet, jangan berpikir ke masa depan yang terlalu jauh, karena permasalahan hari ini masih belum bisa diselesaikan. Yang terjadi malah dia akan stres. Kemudian di sini juga ada simbol ini yang diartikan disarankan Kalina untuk bergembira ria dalam kondisi seperti ini. Jangan terpuruk saja, cobalah berkumpul dengan teman-teman. Siapa tahu dengan berkumpul dengan teman-teman ini ada support, ada masukan dan lain sebagainya. Walaupun mungkin juga nggak ada masukan, tapi setidaknya Kalina ini bisa happy walaupun hanya sebentar saja. Kemudian di sini juga disarankan kalau Kalina harus mengambil keputusan. Jadi disarankan untuk bercerai Kalina ini. Dikarenakan kalau mempertahankan nanti yang terjadi juga seperti ini, ada perselingkuhan lagi. Dan perselingkuhan itu nanti berjilid-jilid, bukan hanya satu orang selesai, muncul satu orang lagi, muncul orang yang lainnya. Apakah Kalina bisa menerima hal itu? Nah, jadi guys, untuk Kalina ini disarankan untuk berpisah dengan Vicky apapun yang terjadi. Kemudian yang selanjutnya akan saya lihat untuk karirnya Kalina. Karena menurut intuisi saya, Kalina ini tadi kan ada kebingungan. Tangan diikat, kaki diikat. Itu melambangkan sebuah kebingungan. Saya harus melangkah seperti apa? Mempertahankan rumah tangga atau hidup sendiri? Karena di sini Kalina berpikir ke depannya saya ini bagaimana nasib saya, terutama masalah karir. Karena yang namanya hidup itu butuh mandiri, butuh pendapatan dan lain sebagainya. Apakah Kalina mampu untuk ke depannya seperti itu, mencukupi kebutuhannya sendiri dan lain sebagainya? Itu yang dipikirkan Kalina. Tapi di sini akan saya prediksi ya guys. Bagaimana kondisi karir Kalina dan apa saja yang harus dilakukan olehnya untuk meningkatkan karir tersebut. Karir ada berat juga, tapi Kalina harus tetap melangkah ke depan ya. Perjuangan, mengawali sebuah perjuangan walaupun itu terasa berat. Kemudian di sini ada nanti yang kerjasama dengan Kalina, entah endorse, entah apa, ada, entah itu
diundang di televisi atau konten-konten, pasti nanti adalah ini ya. Jadi jangan ragu untuk melangkah untuk saat ini, jangan bimbang lagi, jangan sedih lagi. Kemudian kartu yang nomor 3, ada Raja Bawa Pedang, sebuah karir yang bagus sekali, tapi kalinya harus pintar-pintar untuk, dalam arti kata, menunjukkan kemampuannya ke ranah hiburan ya, lebih aktif lagi. Kartu yang nomor 4 ini, ada kerjasama pihak ketiga, jangan ragu untuk melangkah. Kemudian kartu yang nomor 5 ini, Kalina bisa mewujudkan apa yang diinginkan nantinya walaupun itu penuh perjuangan. Nah, pergunakan kesempatan ini dengan baik. Jadi Kalina, kamu jangan bimbang melangkah ke depannya seperti apa. Di sesi pertama tadi disarankan kamu untuk memutuskan permasalahan ini secara dewasa. Sederhanakan permasalahan. Yang kamu khawatirkan kan, kehidupan saya ke depannya seperti apa? Sedangkan saya saat ini seperti ini. Kamu nggak usah khawatir. Dalam usaha nanti untuk karirnya, Kalina memang harus bercapek-capek dahulu. Karena ini bentuk dari perjuangan dalam mewujudkan karir yang gemilang. Namun percayalah, nanti akan ada karir yang sangat bagus. Di sini tidak ada kartu yang negatif, Kalina. Nah, tidak ada kartu yang negatif. Kartu di sini menunjukkan kamu akan ada kerjasama dan karirmu bisa meningkat. Kemudian di sini kamu akan mendapatkan rezeki dari hal itu yang dilambangkan ini, dan kamu bisa memanfaatkan kesempatan ini dengan baik. Pergunakan kesempatan ini dengan baik ya. Jadi memang mengawali itu memang agak susah ya, tapi kamu harus percaya, semoga saja hal ini tembus untukmu dan jangan ragu lagi untuk melangkah. Jangan gadaikan hatimu untuk seseorang yang tidak memperjuangkan dirimu. Yang terjadi kamu hanya semacam pajangan saja nanti ya. Kemudian kamu akan juga merasa tersakiti karena kamu tidak bisa berekspresi, tidak bisa menunjukkan kalau kamu cemburu, tidak bisa menunjukkan kamu menasehati jangan pulang malam-malam dan lain sebagainya, dan itu membuat kamu akan semakin tertekan di dalam rumah tangga yang seperti itu. Lebih baik selesaikan permasalahan sampai di sini saja, kemudian kamu menata hidupmu, karena di depanmu nanti karirnya akan lebih bagus lagi daripada jika kamu meneruskan rumah tanggamu. Yang terjadi kamu akan menderita. Dengan penderitaanmu, pikiranmu tidak akan bisa berekspresi, tidak bisa kreatif untuk karirmu. Tapi kalau kamu di sini sendiri, sekalipun awalnya agak susah, tapi ke depannya bagus kok. Ke depannya bagus untuk karirmu. Jadi lebih baik mengikuti saran-saran yang sudah diartikan di sesi pertama tadi, yaitu menyelesaikan permasalahan sampai di sini saja. Kemudian akan saya lihat untuk asmaranya, Kalina ini harus bagaimana agar tidak kejebur lagi di lubang yang sama ya guys. Karena Kalina ini memang orangnya keras, tapi Kalina ini orangnya mudah percaya, dan itu dimanfaatkan oleh orang-orang ya. Kasihan sekali. Saya ambil 5 kartu. Apa yang harus dilakukan Kalina dalam hal asmaranya? 1, pertimbangan. Nah, keluar pertimbangan kan? Yang kedua, jangan mudah bergerak. Maksudnya, jangan mudah bergerak itu jangan mudah percaya pada omongan orang. Karena yang namanya orang ini bisa saja pelindat-pelintut ya. Hari ini ngomong A, besok ngomong B. Itu hal biasa. Kemudian di sini ada simbol ketegasan melangkah. Ya, cari orang-orang yang memang sangat punya tanggung jawab. Kemudian di sini ada simbol energi, kekuatan. Kemudian kartu yang kelima ini, jangan berhalusinasi. Lebih baik dalam hal asmara ini berpikir dengan akal sehat. Disarankan seperti itu. Jadi untuk Kalina ini dalam hal asmara disarankan untuk lebih mempertimbangkan sebelum menerima seseorang, karena seseorang itu ngomongnya juga pelindat-pelintut,
bisa dikatakan dalam hal berjuang untuk mendapatkan, dia akan gigih. Tapi setelah didapatkan, mungkin dia akan tidak bisa berkomitmen terhadap apa yang sudah dikatakan. Nah, kemudian di sini jangan tergesa-gesa dalam menentukan atau dalam menerima seorang pasangan. Selidiki dulu latar belakangnya, track recordnya, dan lain sebagainya. Jadikan apa yang sudah terjadi menjadi pengalaman untuk selanjutnya. Kemudian di sini kalian ini harus kuat, harus strong dalam menghadapi asmara. Jangan mudah terpuruk, jangan mudah jatuh cinta, jangan mudah dibohongi dan lain sebagainya. Lebih baik kalian berpikir secara akal sehat. Jangan bicara tentang impian lagi, jangan bicara tentang keinginan lagi yang jauh-jauh. Lebih baik berpikir secara akal sehat, orang ini seperti ini. Gimana latar belakangnya, gimana prospek karirnya dan lain sebagainya, gimana perasaannya kepada saya. Jangan terbuai dengan janji-janji manis. Itu nggak bagus. Karena di sini Kalina gampang sekali dibohongi, gampang sekali percaya dengan orang. Makanya disarankan berpikirlah dengan akal sehat. Ini ya, ini untuk Kalina. Jadi inti dari kartu ini, Kalina harus mempertimbangkan masak-masak dulu sebelum memutuskan menjalin hubungan dengan seseorang. Lebih baik menggunakan akal sehat agar bisa terhindari dari hal-hal yang kurang diinginkan. Dan jangan mudah untuk jatuh cinta. Ya, jangan mudah untuk jatuh cinta.